Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2021 0102 144, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta tahun 2021. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah nilai dan bentuknya. Contoh dari perusahaan dagang yaitu toko serba ada, toko swalayan, agen, dan lain-lain. A. Menganalisis bukti transaksi pada perusahaan dagang. Pengertian transaksi yaitu persetujuan jual-beli dalam perdagangan pada pihak penjual dan juga pihak pembeli. Berdasarkan dari sumbernya, bukti transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal yaitu bukti transaksi yang kepentingannya di dalam internal perusahaan. Contohnya yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo, dan lain-lain. Bukti transaksi eksternal yaitu bukti transaksi yang kepentingannya di luar pengguna perusahaan. Contohnya yaitu nota, kwitansi, cek, giro, dan lain-lain. B. Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus yaitu mengidentifikasikan jurnal ke dalam jenis yang sama, sering terjadi, dan berulang pada periode waktu tertentu. Jenis-jenis jurnal khusus dan contoh dalam perusahaan yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jurnal pembelian yaitu jurnal yang berisikan semua pembelian perusahaan secara kredit. Jurnal penjualan yaitu jurnal yang berisikan semua penjualan perusahaan secara terperinci. Jurnal penerimaan kas yaitu jurnal yang berisikan penjualan secara tunai. Jurnal pengeluaran kas yaitu jurnal yang berisikan semua pengeluaran uang. Jurnal umum yaitu buku besar yang mencatat semua transaksi keuangan yang tidak ada di dalam jurnal khusus. C. Menerapkan pencatatan ke dalam buku besar pembantu. Akun buku besar yaitu mengidentifikasikan pendapatan dan pengeluaran perusahaan ke dalam akun tertentu. Buku besar pembantu dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang usaha yaitu buku besar yang mencatat semua penjualan secara kredit kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan kreditnya, di mana alamatnya, dan berapa jumlahnya. Buku besar pembantu utang yaitu buku besar yang berisikan semua utang perusahaan kepada supplier secara kredit. Membuat neraca saldo sebelum disesuaikan, yaitu daftar nama akun yang belum dibuat jurnal penyesuaiannya. Inilah mengapa neraca saldo ini disebut belum disesuaikan. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk mencocokkan semua akun yang terjadi pada periode tertentu. Membuat neraca saldo telah disesuaikan, yaitu daftar nama akun yang telah dibuat penyesuaiannya. Membuat laporan keuangan, yaitu laporan ini dibuat untuk kepentingan di luar perusahaan, seperti investor dan kreditor, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Serangkaian laporan keuangan umum terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, laporan utang, dan laporan stok barang. Laporan laba rugi yaitu berisikan laporan pendapatan perusahaan, pengeluaran perusahaan, keuntungan perusahaan, kerugian perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan arus kas yaitu berisikan laporan semua pengeluaran uang perusahaan. Neraca yaitu mengevaluasi posisi keuangan perusahaan. Laporan utang yaitu laporan yang berisikan semua utang perusahaan kepada supplier secara kredit. Laporan stok barang, laporan ini berisi daftar nama barang yang disertai dengan stoknya, dan di laporan ini juga dapat dilihat barang mana yang paling laku penjualannya. H. Membuat lembar kerja akuntansi.
Lembar kerja akuntansi ini berisi neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, jurnal setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. I membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi dan dibuat untuk mentransfer saldo akun sementara ke dalam saldo akun permanen. Membuat ringkasan penghasilan, yaitu akun ringkasan penghasilan ini dibuat sementara saat jurnal penutup sedang dibuat. Neraca saldo setelah tutup buku, yaitu daftar nama akun yang masih ada saldonya setelah jurnal penutup. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini bersifat opsional, tergantung pada perusahaan apakah perlu dibuat jurnal pembalik ini atau tidak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah nilai dan bentuknya. Akhirul kalam, sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.